Profil pelajar Pancasila. Untuk pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kelima Bhinneka Tunggal Ika temanya. Ya, sebelum kita ini, siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Yo, apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetap satu juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini bermacam-macam. Yang pertama, perbedaan bahasa, apalagi suku bangsa, apalagi budaya, apalagi pakaian adat, agama yang tidak. Sekarang sebutkan agama itu. Ada berapa agama di Indonesia itu? Coba sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, kemudian apa lagi? Makanan. Kemudian apa lagi? Suku bangsa, bahasa tadi sudah. Kemudian juga adat istiadat. Kemudian cara berpakaian, cara berbicara atau bahasa tadi bermacam-macam, ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian anak-anak dari Bhinneka Tunggal Ika ini kita akan memantapkan bagaimana cara berpakaian yang baik, bagaimana kita juga membuat makanan yang menghasilkan artinya khas daerah kita masing-masing. Kemudian juga dari situ kita bisa bermanfaat bagi untuk bangsa dan negara. Dari perbedaan budaya tadi, anak-anak tidak menutup kemungkinan kita sama-sama bergaul antara seperti anak-anak sekarang yang tidak semuanya orang daerah sini kan, berbeda-beda bahasa. Ada Jawa, mungkin ada daerah, kemudian ada juga Batak, ya. Begitu juga agamanya, ada Islam dan ada Kristen. Nah, untuk hari ini kita akan memperkenalkan, yaitu mempopulerkan makanan daerah Sumatera Selatan atau khususnya di daerah Musirawas. Nah, untuk mempopulerkan makanan daerah Sumatera Selatan ini agar nantinya menghasilkan karya, proyeknya. Artinya kalau kita sudah tahu, kita bisa makannya, kemudian kita juga bisa menjualnya nanti sesama teman, ya. Dari proyek dari P5 kita ini, kalau anak sudah pintar. Kak, saya yakin anak-anak bisa semua. Jadi pagi hari ini kita akan menjelaskan atau memperlihatkan makanan khas itu, yaitu siswa dapat memkreasikan makanan khas daerah kita di Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini kita akan memperlihatkan makanan yaitu Sumatera Selatan, yaitu makanan khas yang paling kamu senangi itu apa? Pempek. Sekarang sebutkan makanan pempek itu, macam-macam pempek di sana. Sebutkan anak-anak.
timun sama udang rebus ya, supaya enak. Baik anak-anak, nanti kita setelah ini menyaksikan bagaimana video membuat pempek. Tapi sebelum itu Ibu akan jelaskan kandungan gizi dari pempek itu sendiri. Nah, sekarang anak-anak baca proteinnya. Coba baca kamu ini. Coba baca nak. Dan ini proteinnya. Coba baca. Proteinnya 8 sampai 12 gram. Karbohidratnya 20 sampai 60 gram. Coba tuh. Vitamin A-nya berasal dari apa itu? Telur, ya. Kemudian vitamin D-nya berasal dari ikan. Kalsiumnya 10 sampai 20 ml itu ikan. Kemudian ininya juga 10 sampai 100 mg. Nah, dari kandungan cuka buahnya tadi, cuka memberikan tambahan nutrisi seperti energi 20 sampai 40. Ya, kemudian gula merahnya juga, karbohidratnya, vitamin C-nya dari cabai dan asam jawa. Ya, itu adalah kandungan dari pempek. Tersebut sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak semua. Karena anak-anak masih dalam pertumbuhan, jadi membutuhkan gizi yang tinggi. Kemudian anak-anak kita akan menyaksikan video cara pembuatan pempek. Anak perhatikan, nanti kita setelah itu kita membuat pempek makanan khas daerah. Assalamualaikum, hari ini aku bikin pempek tanpa ikan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin videonya ya. Kita masak dulu, kasih air panas. Kemudian anak-anak juga kita campur dan kita campurnya kita kasih bawang putih. Nah, untuk bahannya di sini aku pakai 150 gram tepung terigu, 250 gram tepung kanji, 250 ml air, 2 butir telur, garam, garam, sama kecap. Sekarang kita masukin airnya, terus kasih bumbu yang tadi kaldu ayam, merica, sama garam. Tunggu sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih, kita kecilin apinya. Terus kita masukin tepung terigu. Terus kita aduk-aduk. Kalau punya sih pakainya spatula yang kayu ya, karena aku punya jadi aku pakai ini. Agak susah sih. Nah, sekarang udah tercampur, kita matiin apinya. Terus kita pindahin ke wadah yang lain, kalau misalnya bawa atasnya hilang. Nah, sekarang udah anget, kita kasih telur, coba dulu biar nanti nyambung. Udah tadi kalau kita ada pempeknya lebih enak, jadi tidak atos atau keras, atau kalau atos atau bahasa Indonesia keras, makanya dikasih dulu jadi di bahan dasarnya atau kalau kita kasih bumbu bahan itu Sekarang kita masukin tepung kanji. Atau ini pakai tangannya. boleh satu Kita kaki kasih yang yang putih biasa. boleh satu biasa. Ya, karena kita sangat mudah membuatnya, bisa menghasilkan uang banyak kalau kita intinya. Makanan khas daerah Sulawesi atau daerah Sumatera Selatan yang kita Palembang. Semua anak senang, tidak ada yang tidak senang dengan makanan. Adanya udah tercampur, tinggal kita. Nah, nanti kita buatkan. Nah, untuk isinya aku sih pakai telur ini. Oh ya, Ini kita juga gampang, kita tinggal adonan, terus kita kasih. nah, kita anak-anak bentuknya budak. Ya, Terus kita kasih telurnya, terus kita aduk. Kalau dulu sih aku pakai telur ayam biasa sih, kocok gitu terus masukin, cuma pas bagian itu mana-mana jadi susah buat aku bentuk, makanya aku pakai telur puyuh aja biar praktis. Tutup sampai adanya habis. Nah, sekarang ini adonannya udah siap buat kita. rebus, kemudian rebus karena anak selesai, kita rebus. Kalau ini kita kasih rebusan itu kasih minyak sedikit, dan ada garamnya biar rasa minyak itu ada rasa. Kalau tidak kasih garam nanti hilang oleh air, jadi kasih garam sedikit, boleh tambah minyak rasa, kasih minyak sedikit biar tidak lengket ya. Nah, sekarang waktunya kita ngegoreng pempeknya. Ini minyaknya udah panas, tapi kita goreng pakai api sedang aja ya. Saya anak paham, mudah, menghasilkan uang banyak nanti kalau Nah, sudah. sekarang udah matang, kita angkat aja. Nah, sekarang buat kita bumbunya, aku ada asam, Jawa itu nah, cabai rawit, cabai merah, lengkap, bawang putih, sama air 500 ml. Sekarang kita ulek dulu cabai keriting, bawang putih, sama cabai rawitnya. itu adalah kuahnya ya. Jangan sampai kita kasih Nah,
sekarang tuang Merah, air, enak dia kalau kasih gula merah. Nah, itu tempatnya. terus masukin gula merah, terus bumbu yang tadi diulek, Sesuai selera kita saja. masukin juga asam, terus masukin garam, Kalau mau tidak kasar, kalau mau peka. Ya. Maka kalau itu jarang makan tidak. gula putih 2 sendok makan cukup. Ya. Ya. Fungsi gula putih nak sudah sepakati. Itu fungsinya. Kasih gula putih. Aduk sampai gula merahnya larut. Jangan lupa coba ya, dirasain. Rasanya kita selera sama aja. Nah sekarang udah matang, udah mendidih, terus kita saring, Apa disaring? cokonya. Supaya cabai yang tadi sama asalnya itu terpisah dari pengorban gula merahnya. Nah sekarang udah jadi, Supaya apa ibu? Supaya enak. ini enak segera dimakan, apalagi pas sudah jadi. Selamat mencoba. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, anak-anak sudah jelas. Ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Kalau sudah jelas semua, kita akan menyusun kegiatan kita selanjutnya. Membagi kelompok, kemudian kita akan yang pertama rencana kegiatan kita, yaitu kita akan membagikan kelompok, ya, dibuat dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kemudian juga aksi nyata kita, ya. Kita akan ini aksi nyata kita sama kelompok kita membuat, yaitu kita akan membuat pempek. Dan pempek itu satu isi telur, satunya pempek isi ubi. Dan juga yang setelah kita buat, selesai kami buat tadi, nah tindak lanjutnya mau kamu apakan? Nah, dimakan apa dijual? Dan kalau sudah pintar, sudah bagus, dijual. Jangan salah anak-anak, orang yang usahanya pempek itu bisa miliaran, bisa punya rumah, punya mobil, naik haji. Jangan salah, jangan dianggap sepele usaha makanan tradisional ini, ya. Kadang-kadang modalnya kecil bisa menghasilkan uang banyak. Baik anak-anak, setelah kita tindak lanjut ini kita akan membagikan kelompok. Baik anak-anak, apa alat dan bahan pempeknya sudah kamu siapkan? Sekarang ibu akan menjelaskan ada kelompok A dan kelompok B. Kamu menjelaskan kelompok B dulu, ya. Kelompok B ini anak-anak silakan sebutkan bahan-bahan apa yang kamu akan buat ini. Kira-kira ayo sebutkan. Baik anak-anak, siapa kamu siapkan bahannya? Bahan apa saja kamu siapkan ini sebutkan. Ini apa? Ini ada adonan sebelumnya sampai mana adonannya ini tadi sebelum lihat video tadi? Dikukur dulu. Maka ini air panas, ya. Dari terigu. Ada air panas kasih apa? Garam, kasih penyedap rasa. Nah ini apa? Ini sagu atau tepung kanji kata tadi ya video tadi. Dengan ini isi ubi atau singkong, ya. Yang sudah ditulis ini ya. Ini sudah ditulis karena tadi sudah ditulis dan akan untuk isi dari pempek ini sudah. Nah kemudian pempek ini silakan anak-anak kerjakan. Untuk yang kelompok B silakan bagaimana mengerjakannya. Kemudian untuk kelompok A, anak-anak. Anak-anak yang kelompok A ini adalah pempek yang diisi dengan telur ayam, ya. Nah sekarang anak-anak sebutkan, sudah anak siapkan semua bahannya. Nah sebelum menjadi adonan ini bagaimana anak siapkan? Karena kita minyak waktu tadi siapkannya apa? Dengan air hangat sama tepung dan tepung terigu, ya. Kasih garam, kasih penyedap rasa, itulah adonan. Sudah dikasih apa? Tepung. Kemudian ini telur ayam sudah direbus. Nah, ini adalah tepung kanji atau sagu. Nah ini namanya apa? Coba sebutkan dulu anak yang sebutkan. Itu satu adalah adonan telur kanji atau sagu yang akan dibuat pempek isi telur. Silakan dikerjakan.
proses selanjutnya kita akan menggoreng pempek tadi ya. Nah, ini adalah proses penggorengannya. Sudah kita buat tadi pempek isubinya, kita goreng. Apinya pelan-pelan, nanti malah nggak masak, mentah di dalam, ya. Jadi masukkan, dibantu, masukkan. Kemudian yang ini juga sama, ya, tolong diisi. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Kalian isi. Silakan, kalian isi. Saya Nana sudah selesai semua.
juga mampu membuat ketahanan makanan pepet dengan variasi yang kalian sukai dan buat orang buat. Ini bahan yang kami gunakan adalah terigu, tepung tapioka, ubi singkong, bawang merah dan bawang putih, bawang seledri, garam dan penyedap rasa. Cara membuatnya adalah buat daging panas, kemudian keringin diberi bumbu, kuah hingga terlalu keras, kemudian diberi juga dan kemudian serta garam dan penyedap rasa dibentuk dengan cara melipat pinggiran kemudian digoreng sampai cair. Disantap dengan cepat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasikan tadi anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran kelima ya. Oke, kekuatan fosil Pancasila. Ada Pancasila. Baik, kita simpulkan setelah kita ini, maka kita akan menyimpulkan bahwa dengan makanan khas ini kita dapat melestarikan kearifan lokal atau alam sekitar untuk dimanfaatkan untuk menjadi makanan khas daerah ya kita dan dimanfaatkan untuk dilestarikan. Demikian simpulan kita pada pagi hari ini. Mungkin anak-anak dengan kelima ini bisa dimanfaatkan setelah dimakan, setelah kalian cicipi tadi, bisa juga kalau nanti